taruh perpindahan harta, perpindahan kepemilikan di dalam agama kita. Pada beberapa elok sempat tersinggung terbaca dan kita bersama di ibu bapak tentang persoalan rohnun atau gadai menggadai. Dan insyaallah persoalan gadai menggadai itu yang kita coba ini buka secara bersama-sama bagaimana status atau tata cara di dalam agama kita dan yang telah terjadi selama apa ya teman-teman? Sebenarnya dalam persoalan kepemilikan harta atau perpindahan harta dari kita kepada kita banyak nama di dalam agama. Dan sekali lagi yang penting sekali kita ingat bersama-sama adalah kehidupan awak di dunia ini akan mungkin bisa kita jalankan seorang. Pasti itu betul lain. Itulah pasti. Kunang perlulah kita ingin. Tidak akan mungkin kita bisa menjalankan kehidupan awak di dunia itu seorang. Tetapi pasti kita butuh juga lain. Dalam persoalan butuh juga lain itu terutama sekali banyak namanya tentang harta. Kalau di dalam fikih perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain banyak namanya. Pertama ada namanya disebut dengan infak secara umum, infak atau nafkah. Dan pengertian infak atau nafkah itu adalah kita serahkan harta kita kepada orang lain dengan harapan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang disebutnya dengan wasiat. Wasiat, nah bahasa kita imani. Berpindah harta itu dari seseorang kepada orang lain, tetapi pelaksananya iman itu adalah ketika seseorang telah meninggal dunia. Ada nyebab ni bagaimana satu pola nana sa ibu sawah sapi yang deh kalau mau meninggal besok tolong serahkan kepada dosen atau sedekahkan ke suci atau dan sebagainya. Itu disebut dengan wasiat. Kemudian ada yang disebut dengan warisan atau faraid. Faraid artinya warisan. Perpindahan harta itu terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Jadi setelah kita meninggal, maka harta yang tinggal itu menjadi harta warisan. Dan harta warisan kalau di dalam agama kita wajib dibagi sesuai dengan peruntukannya. Walaupun secara umum harta yang dimiliki dan tubuh pertama pusako tinggi, yang kedua pusako rendah. Kalau pusako tinggi artinya harta yang dimiliki di kita secara turun temurun dari dunia. Nah, ke mama di bawah kan dimenangkan. Kan dulu pituar itu kan. Pohon kecenderungan. Nah, jadi turun temurun. Kemudian ada pusaka rendah. Pusaka rendah itu artinya harta yang didapat oleh kedua orang tua kita, hasil pencariannya ketika itu. Nah, ketika telah meninggal, maka itu menjadi harta warisan. Dan warisan itu wajib dibagi sesuai hukum Islam. Di dalam surah An-Nisa ayat 11 itu
oleh mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seperti itu. Setelah itu ada namanya hibah. Hibah itu artinya pemberian. Pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan apapun, hanya saja mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan hibah. Kemudian sedekah. Sedekah pun serupa itu juga. Kita memberikan kepada seseorang atau kepada lain. Tujuan tak lain adalah hanya sekedar mengharapkan bantuan, mengharapkan pahala, mengharapkan nilai yang kita dapat nanti daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian ada wakaf. Wakaf artinya secara umum adalah menahan harta. Artinya wakaf itu ditahan, artinya habsul mal wa jalbu manfaati. Ditahan, kepemilikan harta itu, kemudian diambil manfaatnya. Jadi nilainya nanti diambil, tapi yang pokoknya tidak hilang. Artinya kalau seandainya telah kapan tanah, kemudian aku untukkan untuk saji, sekolah, atau TPA dan sebagainya, maka zat tanah itu tidak akan berubah, hanya manfaatnya saja yang kita dapat di awal. Nah, jadi itu menahan harta, kemudian diserahkan kemanfaatannya untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian ada jual beli. Jual beli secara umum itu adalah muqabalatu syai'in bisa'id ala wajhin maksusin. Tukar menukar sesuatu dengan cara sesuatu. Nah. Kemudian ada namanya rahnun. Nah, rahnun artinya adalah gadai menggadai. Nah, itu yang beberapa hari lalu yang Ibu Bapak sampaikan. Gadai artinya adalah jaminan. Terjadinya gadai itu ketika kita pinjam meminjam juga lain. Kita sholat pitiwan, kemudian kita jaminkan atau kita rumbuhan, bahasa di bank itu borohan. Pemilikan kita sawah pula, maka itu sebagai jaminan bagi hutang yang kita pinjamkan ke orang lain. Persoalan gadai-gadai, boleh tidak barang jaminan itu dikelola oleh orang yang menerima gadai? Ada itu yang terjadi di kita selama dari tahun sisu-sisu sampai kini. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian yang terjadi itu mudah-mudahan sama-sama kita perbaiki, dan yang baru kalau ada kejadian gadai-gadai sama kita sesuaikan dengan aturan agama. Yang terjadi itu boleh, tinggal yang kita laksanakan. Ketika barang yang digadaikan telah menjadi barang jaminan, barang borohan, maka bagi kita yang menggadai tentu dapat pinjaman dari bank. Bagi orang itu boleh tidaknya memanfaatkan barang jaminan langsung. Kalau begitu dan terjadi tersolang peti, olah atau sawah langsung ambil. Kadang-kadang sedang bertanam sawah olah padi sedang diam, tanam lado sedang berbuah langsung itu ambil. Dalam persoalan itulah kita bersama-sama memperbaiki. Ketika barang jaminan itu sudah dijaminkan, maka bagi kita yang menerima gadai, otomatis barang jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan di awal langsung. Nah itu sebenarnya. Isu sebetul, sampai kini masih hijau sebetul. Di kawah solar nanti kita ambil sawah atau dekid. Kesepakatan kayak sebetul dulu.
Kalau biti, kemudian aku sholat, jadilah sesuatu macam. Biasa juga, bumbu lo pun kalau sawah belum sekitar belum pala 20 tahun belakang itu. Kalau pala mungkin 20 atau berapa tahun? Ada 50 tahun, ada 100 tahun. Itu yang kita perbaiki bersama-sama Bapak sekalian. Barang jaminan atau barang garden itu tetap menjadi milik orang yang menggadaikan. Kecuali kalau seandainya ada kesepakatan di orang yang menggadaikan, silakanlah ambillah sebuah tiga 10 juta terus sawah sepigil kecil orang yang menggadaikan manfaatkan. Boleh, tetapi dengan catatan hasil dari manfaat itu tetap dibagi di orang yang nampunyo tu orang menggadaikan tu. Dekannya kan gara-gara dia tak ada piti. Gara-gara tak ada piti jadi solang ke wak. Maka itulah jaminannya. Jaminan kau boleh dimanfaatkan oleh yang menggadaikan, tapi dengan catatan izin dari nan menggadai, kemudian hasil yang dikelola itu memang adalah kesepakatan. Asalnya Bapak sekalian, itu kadang-kadang pengecekannya bank konvensional ke riba segala macam. Memang secara umum dia bank konvensional. Tapi praktek dari bank tu lebih gancak begitu di kampung. Di bank kita disolah biti, kita jaminan sawah atau pola dan bila dengan bank besar pula. Tidak kan? Paling-paling sertifikatnya. Awak tetap mengelola sawah. Awak tetap memanfaatkan sawah itu. Itu yang perlu kita berpikir. Ayo. Iya, itu persoalan. Lebih parah lagi kalau bos bukan kalau kikir. Itu lebih kira. Kalau bank, kalau kalian hanya sertifikat dan MBA. Kemudian sawah tetap awak mengelola, pola tetap awak menggadaikan. Sehingga yang meminjam bisa ada yang usaha, bayar dia utang. Tapi kalau kita nanti kampung menggadaikan atau begitu, 80 tahun sawah riba, pola segala macam, kita nak dapat memanfaatkan, doa dibayar ni. Akhirnya bertumpuk lah tu. Amak punya ibu bapa sekalian. Yang terjadi itu ba'alai. Ialah terjadi jalan pertama yang telah terjadi itu adalah pertama kalau kita ingin membersihkan bagian itu yo ikhlaskan ni awak. Kita bayangkan Bapak sekalian. Kita solat pergi 10 juta, kita solat 10 juta atau 20 juta. Kemudian sawah di kita 20 tahun. Maka hasilnya dapat selama 20 tahun. Mungkin ada 200 juta. Mungkin lebih. Sebagi ada kalau bagi orang mengalah nak kalau ketiga digalanya lebih tentu lah. Betul. Kok yun untuk benar. Maka prinsip dalam agama kan itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi prinsip di ekonomi kita itu tolong menolong. Bukan nak punya piti, menyolang kawat kita tolong piti. Kemudian bagi yang menggadaikan itu lolenya. Jadi langkah terbaiknya memang seorang itu. Ialah terjadi itu ba'alai. Boleh. Kalau langsung boleh tak salah lah. Itulah jeli namanya. Kan tak wahai nak semua je lah awak beli. Kalau beli tak tahu kita balik. Tak dulu. Kalau boleh kan langsung. Boleh. Kau beti, kau boleh alat kan? Tapi itu dikatakan, kau beti tanggungan kau sawah atau pola. Bahkan di dalam hadis Nabi itu secara tegas menyampaikan kepada sekalian beberapa hadis yang terkait dengan persoalan gadaikan. Wa zahrul mar'u lahu nafaqatun. Kalau seandainya barang jaminan itu yang kita itu adalah benda bergerak. Benda bergerak bukan benda mati, dia tak bergerak sobat tanah semacam. Misalnya benda bergerak. Kalau dulu kan budoh
Jawi, kapau, kan benda bergerak. Kalau ini moto, Honda, segala macam. Maka berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhru yurkabu bi nafaqatin idza kana mahmudan, wa labanu dari yusrabu bi nafaqati idza kana mahmudan, wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah, rawahu al-Bukhari. Kata Nabi, kalau jaminan itu adalah bendanya bergerak dan butuh perawatan, bagi jaminan bagi orang yang menggadaikan lah 3 juta kabau 10. Kabau boleh di jaminan. Kemudian diulang dan mani menggadai, kabau dimanfaatkannya untuk mangkuk barang segala macam, untuk membajak, untuk menghilang ini kan tidak menghilang lain. Maka dari hasil menghilang semacam itu, agihan kepada orang yang punya tadi sebagian. Itu kuncinya sebenarnya. Silakan. Seandainya waktu kan ada Jawa itu dulu yang kejadian bukan bermasalah dulu. Kalau waktu lah, baik. Jadi ya memang agak rumit sebenarnya. Cuma bukan agak rumit. Kalau kita sama-sama kembalikan awak untuk memperbaiki, untuk menghalalkan rezeki kita, lalu mikir. Ya. Jadi jawab pro dulu sama mereka. Pro dulu jawab pola. Hasilnya apa? Maka situlah dibuat kesepakatan. Ketika membuat suge pinjam meminjam, suge dulu kan pinjam itu dibuat di situ tuh poin-poin dalam pertama meminjam sekian, berapanya 10 juta. Kemudian arung bulan ko sawah sapigiang. Kemudian bogalam mo piti ko di balian tadi. Tuh. Jadi bogalam mo piti di balian. Amo meminjamkan piti 10 juta, ko sawah sapigiang sebagai jaminan perjanjian 2 tahun. Ketika 2 tahun tidak ada tabalian atau piti dan minjamkan, maka sawah atau pola bagi jaminan sebagai runun itu gue kesepakatan itu boleh dipindah ke walet atau dijual untuk membalikan piti dan sholat tadi. Itu caranya leh. Nak kalau pernah dia bilang masih setuju kita itu kan ambil aja. Ya resona keluar pikiran secara sulinya. Nak sulit dan ada tuh tempat nanti pokoknya yang baik. Iya. Iya. Karena kita kan dalam mendarah daging yang sebenarnya marubahnya memang susah. Jadi jalan keluarnya baca nilai yang malah terjadi itu ibalai. Kita stop sampai risiko. Kalau ada yang baru gadai-gadai, itulah caranya di dalam agama kita. Yang baru leh, yang lama itu balik. Yang lama terjadi. Kalau dibuka lihat, kalau seandainya sama-sama sama-sama sakapalo mungkin bisa. Tapi kalau tak sama-sama sakapalo, mulai bacakan dia, mulai cokak dengan negara kita. Jadi yang baru boleh kita perbaiki sama-sama. Itu siapa yang disalahkan karena ada ketegasan dari ulama yang kedua lah tahu itu pegadai itu bisa dijadikan oleh yang model walaupun orang yang mengadakan dengan syarat itu ada bagian silakan itu supaya luruhnya secara baik. Jadi inilah terjadi yang baru mulai 10 tahun lah katanya awal tahu kayak gini. Apakah itu wala dia orang tahu istilah kalau pulang mereka itu bagi hasil jadi bagi hasil ada namun itu lah makanan haram. Nah jadi kadang-kadang maksudnya tadi dalam darah raja kan. Jadi orang kalau darah raja nyawa jadi yang kamu secara agama. Jadi ada ketegasan secara syarat. Kadang-kadang ada hukum itu kadang-kadang bisa dibuat kadang-kadang menentukan pihak. Jadi nanalah terjadi ini mah
bisa obati ya bukan pertolongan boleh. Tidak terjadi betul karena selama ini anda tahu berdasarkan dari pengawasan iman. Baik, terima kasih dah. Memang Bapak sekalian salah satu ulama terkenal Minangkabau, bahkan menjadi imam besar di Masjidil Haram, guru bagi seluruh ulama-ulama Nado di Indonesia, termasuk guru dari Nyit Merabe, Nyit Condong, Sulaiman Arsudi, kemudian Nyit Jawa, Sejano Jawa, dan sebagainya, dan nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Ugang PNK Condong. Pergi ke Mekah, beliau almarhum, kemudian menjadi guru di Masjidil Haram. Itu kehebatannya kami Minang dulu. Menjadi guru di Masjidil Haram bagi seluruh ulama Nado di Indonesia. Sana terkenal di Indonesia, guru gitu. Beliau mengatakan saya waktu di Makabawi itu, kamu badak pulang via ke kampung, badak pulang lagi ke Minang. Ada cek via kamu melihat pulang ke Minang, banyak harta syubhat di kampung. Salah satunya pula yang disampaikan oleh beliau. Jadi dari dulu memang pakai data betul penjelasan persoalan gadai bagi kita kan jarang terjadi, jarang disampaikan oleh para ustaz, para mubalik, walaupun dasarnya lado. Dan itu bagi kita bersama adalah turun temurun, lah mendaki yang disiswa sampai kini. Maka langkah yang terbaik bagi kita bersama Pak kini kan awak lah tahu semua itu. Maka lah tahu kita semua itu untuk langkah pertamanya. Kalau ada terjadi gadaian terbaru, itu sesuaikan itu. Sesuaikan banyak pedagang uang supaya harta yang kita miliki itu berarti harta yang halal. Dan kurangnya jangan haram syubhat pun gitu kita hindari. Kemudian kalau terjadi itu Pak Ali, aku serahkan kepada ibu-ibu ya Pak. Kalau kita merasa bisa untuk memperbaiki atau untuk merubah ya biarlah, mudah-mudahan sesudah itu terbaiki. Tetapi kalau seandainya ibu bapak sekalian merasa iyalah aku sila banyak memakan harta orang lain, harta syubhat, harta haram, ayo kita kembalikan dengan cara yang baik. Perbaiki balik. Maksudnya dia balik itu bukan kemampuannya lah, tidak atau bohong mereka dekat nak. Tidak salah itu nak boleh aja. Tak tolak kalau kini itu tak tolak lah mana tu. Nah, itu nak boleh aja. Misal di dalam perjanjian ini ada 5 tahun betul. Ini baru atas keluar, kita tinggal 5 tahun lagi. Hei habis kalau lama-lama hei lah. Hei habis. Nah, kalau rela kita bagian ambillah pula kalian balik dengan orang bola lama masih kita banyak ada perak. Itu nak boleh aja. Tapi kita temusilah balik sebanyak nala di gadai petang. Itu jauh dari gadai. Itu jauh dari gadai. Itu nomor 2. Tapi kalau tidak perbaiki akad balik, ulang balik. Kita perbaikilah akad balik. Kalau yang lama tu kau dipikir mana ismet bola, tu biar kasih tahu atau 2 tahun. Tapi itu kesimpulan nomor 3. Tapi yang paling rancang yang bolehlah aku sampai gadai video sementara ya kita lah tahu ya ikhlas rela bagian itu rancang. Kalau lu nak muat deh, tidak banyak ni soal 10 juta. Nak apa hasil kamu nak apa kan? Bela, terus beli apa? Walaupun lu nabi nak hilai, walaupun habis terus indah itu loh. Abuet akad baru, buat perjanjian baru. Kalau tidak seperti itu loh, ambillah bagi kau kata kita berbikin satu itu deh. Itu kata, itu tadi. Tadi, gadai wak lima, misalnya lain gadainya dong mak kan, itu dicoba dia wak apa anu itu deh. Baik, menjemput barang nanti gadai. Kalau menjemput barang nanti gadai berarti lah adik biasa nanti kalau saudara cupak atau enggak dan berisi. Artinya di gadai deh mama kita, ibu dan kita cukup orang nama dia orang kuliah betul tu, atau persoalan itu nak semua nak rancang. Dia boleh rancang cuma sebentar. Pas 10 tahun punya orang lah, yang mulai bagi ikhlas bagian dia. Karena orang buat sirlah punya lah, pas 1 juta orang itu. Jadi itu cara boleh lah. Yang terbaru ni itu berbagi kalau yang mau kuliah dah, ya bang seminggu je lah atau lagan. Karena mungkin dulu kekurang relaan di orang dan memegang.
Tapi misalnya dalam keadaan ingin lo akad juga itu bisa mungkin cara dengan DCO atau dia perbantu dia orang yang seperti itu nah dia kok sementara atau DCO nya pada orang tadi karena itu bisa mungkin bagi jadi butuh rasanya untuk pula mungkin itu bisa. Nah jadi yang barang jaminan tuh sawah atau pola atau yang barang rundung tuh dia tetap punya nan menggadaikan tuh tetap miliknya. Kadang lumba pindah kawal itu untuk jaminan misalnya istilah bicayowan kok jaminan sawah atau pola ambil lah kecewa menggadaikan itu yo jadi untuk kita. Nah jadi salah satu solusi jalan memang kaca seperti itu. Bela hasil sawah yang ada kini lo kok dibagi separuh seperempat apa nih enak atau seperempat atau bagi kesepakatan aku kesepakatan melihat itu semuanya disesuaikan. Kalau kesepakatan kita memang seperempat setuju yang kedua belah pihak ada masalah tahun dalam lama tahun pokok banyak kacung mahal segala macam mahal terus tadi segala mahal sore itu iyo tapi kita kembali kan kena campur ini kalau dibaca sebenarnya mungkin tak jadi gitu untuk serahkan ayam sampai ke dalam pokoknya pokok mahal kan untuk teman-teman ketika penjualan mahal oh itu baik awak sawah pegang baik sawah terpegang kemudian kita sedua lu ke orang lain tapi pada 20 ketidian contoh maka itu 10 untuk awak 10 untuk kanan menjadian atau kalau dia bagi itu juga punya sawah pegang lupa jadi lalu lupa baca lupa siap lupa segala macam akhirnya dua jadi itu nah kalau itu sama lu aja zakat sebenarnya ketika orang membayar zakat kalau dipikir orang membayar zakat atau harta korupsi maka zakat itu bukan neto tapi bruto mungkin tidak pernah dizakatkan. Contoh padi yang wajib dizakatkan lebih kurang 80 ketidian. Kalau kita pikir seperti itu, boga upah pajak, boga upah tanam, boga upah mongkang, boga upah buah, boga upah cuci, buah pulang, tak dong gile, tak boleh yang dizakatkan. Jadi yang dizakatkan itu produk dan bruto tadi. 80 ketidian lebih padi, itu dua zakatnya dulu. Lapor sih zakat 40 bagi gile. Saja zakat dia tu 80 dia kan tinggal ada 70 itulah dia bagi boleh 36 saudara. Jadi intinya adalah bagi kita bersama dalam persoalan gadai-gadai kalau memang kalau sulit memang bisa dikatakan sulit tetapi kalau kita kembali kepada yang sementara sampaikan beliaunya ayat itulah yang bersama oleh untuk memperbaikinya. Ya, tadi paksakan secara total, mungkin dakwah tidak sama keinginan awak kan, tapi secara beransur-ansur itu jalan keluar. Satu jalan keluar itu adalah perbaharui akad begini. Kedua, ikhlas magen uang tu boleh dikenal bertahun jawab. Untuk aku. Jadi sawah nan ada pegang tu lagi pakai pegang tang. Sekali apa? Nah, tapi lewat tidian. Sebelah tidian. Nah, kita kau kantang.
Ya itulah kesimpulannya cuma itu balik. Itu diserahkan kepada kita masing-masing lain. Nah, jadi ada pula sampaikan, ada pula menyampaikan seperti itu. Kita seorang kan, Iya, jadi ikut itu kan gak ada enak. Jadi dalam Islamnya gak ada ini hukum wajib. Nah, baik. Tuh, aku hukum gak ada ya? Masalah. Masalah program ada kalau ini kan program ada yang besar jalan bantuan di negara ini akan besar. Cuma pinjam meminjam sejalan pinjaman kepada pihak kedua dan pertama meminjam uang ya itu akamen dengan perjanjian itu kalau janjian kau Asia Firman apalagi di dan kembalian. Oleh itu dalam perjanjian mulai dari nol, mulai dari pertama, apalagi di biro. Baik. Oh, yang silakan lihat. Nah, tiga pertanyaan. Pertama dari Der, hukumnya ada yang berkata. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi hukum asal kadang-kadang itu adalah boleh. Boleh artinya tidak wajib. Kalau wajib kan kalau dibutuhkan mabalun tinggalkan masuk. Tidak boleh mempah. Artinya dalam persoalan hukum bermuamalah kemasannya adalah boleh. Ya, kalau misalnya boleh berarti awak mungkin yang menanggapi mungkin menggandeng itu kalau misalnya di Minang kan sawah ini kan orang Islam kan jadilah kalau berjelo boleh nak hadisnya kalau boleh wak menggandeng harta bendera atau mungkin wak boleh menggandeng selain tanah atau dalam Islam boleh itu enggak Boleh. misalnya emas misalkan Boleh. kan Baik perak, bahkan benda bergerak pun boleh. Dulu kan dulu tanah, dulu benda bergerak kambiang, apa? Begini to dah boleh. Jadi hukumnya boleh. Jadi hukum tadi hukum asal boleh ya. Oke. Yang boleh pertanyaan buat tentang dah boleh Pak Adi. Kalau ini kan tiap kata dari itu. Nah, dia di rumah dia tersuaji. Bisa berkata tadi. Cuma dari kebijaksanaan wali dari kampung, salah menyulang, dan soalan bikin kau sekian. Ada dia mulai dari yang Asia. Tagolek. Ada dia kayak ayu Asia dia kau. Kalau itu dari pertama mana? Baik. Kalau sebagai sistem pertama Pak, apa yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minuna ala syurutihim. Dalam persoalan muamalah bahwa Islam itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bapak hukum asalnya adalah boleh mubah. Kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kalau dari awal kita membuat kesepakatan seperti itu, solam biti 1 juta. Kemudian aku pinjam kalau sawah sepihak. Perjanjian adalah untuk 2 tahun, gue lah sawah itu. Kalau seperti itu tidak ada persoalan, tidak masalah. Tapi timbul di tahun yang kedua, ya sawah ini. Itu salahnya lain. Ini cerita dulu. Kan kecil dia. Kecewaannya, solang piti 10 juta, jadi piti 10 juta. Aku solang sawah sepinggir, perjanjian selama 10 tak setahun, yang beras boleh. 2 tahun betul. Dalam perjanjian itu punya ketika lah 3 tahun ke 2 tahun maksimal, kita nama minjam biti bangku harus balian biti bangku dan kita nama sesuatu balian suatu waktu ini. Aku caranya lain. Kalau itu dari awalnya, berarti itulah mulai baik. Kemudian sebentar, sebab sebenarnya nih, aku selalu sama, aku lebih di suket. Dulu kan aku suket pinjam meminjam. Pihak pertama meminjamkan uang kepada pihak kedua. Sebenarnya di bawah itu tentukan wajib
dengan pihak kedua menggadaikan dan begini. Padahal resmi itu sudah pinjam. Meminjamkan. Meminjamkan. Kalau seperti itu, pertama peminjam, kedua pinjam. Di dalam surat perjanjian itu manfaatkanlah sawah ke unggang dan magi pinjaman dengan waktu selama 2 tahun. Lah sampai waktu itu bayi ditimbang kok sawah ditimbang. Kalau ada lu pembayar, kalau lu dah ada bukan pinjaman pembayar, maka sawah kau menjadi jaminan. Baas kok dibagi hasil, kok dijual sawah lain, kok diganti oleh nanti yang balik. Itu caranya lain untuk memperbaiki, untuk mempermudah. Tapi ada permasalahan. Jadi kalau disebutkan ada bisa jadi salah satu solusi sebagai tujuan. Tapi kalau dari solusi jalan pertama kali terlaksana, itu saja. Tapi kalau tidak, buka akadnya menjadi akan sewa menyewa, ijarah namanya. Sewa lah atau sewa ke penyewa. Berarti kalau sewa otomatis kan bagi nama mereka menakeh loh. Bagi nama pinjam kenapa dengan sewa? Bukan objek begitu nah. Kalau dah dulu sawah boleh benyo dan digarap dan ditanam, jualnya juga masuk goreng. Kan itu soalnya. Maka dari awal itu dibuat persoalan seperti itu. Nah, jadi setelah itu mas kalian dari awal lah kita perbaiki akad. Keduanya, nah, jadi kalau itu persoalannya ada beberapa pihak misalnya keterkaitan nama pinjam, copet bayi penyumbang. Nah, begitu sebagian kan kalau lah pinjam kan banyak orang pembayar ke babeh ni. Jadi minta ada problem lebih banyak apa untuk Allah lebih cepat. Itu soal nanti kita perbaiki. Kalau peminjam bayi cepat juga, walaupun dari minta Allah. Kemudian kecil balik tahu. Dikatakan 10 juta. Sampai 2 tahun lalu kita tambah oleh 2 juta lagi boleh. Tambah lu tahun lalu jadi tambah lu 2 juta lebih boleh. Jadi nanti bayi jadi gini, turun temurun aja lah keluarnya. Jalan keluarnya isu tahu lah. Kita perbaiki akad dari awal ke bawah. Ayat itu namanya kita perbaiki mana? Barang jaminan itu bukan barang kita punya tu, bukan bukan mengganti itu punya saudara. Cuma untuk keyakinannya supaya kita mau menjalankan itu, ayo sawah. Kini kalau ada jaminan, kalau ada korban, ada nunggu ni kau mau kamu menyerang. Kecuali kau nyewa dulu. Mungkin balik ada bang. Aku mau. Ayo. Makanya sistem di Makam Besar itu. Ketika utang sampai 2 tahun tak kita bayar kan, dia gampang kan dia biar sawah atau menjadi jaminan. Dia gampang dia lelang beli. Dilelang sana ambil. Diutamakan bukan anak punya. Kalau tidak ada uang sudah itu. Kalau ada apa benar itu. Amat itu yang kita perbaiki. Hah? Ombeh masalah ombeh itu kan ayah ada punya kita pinjam tapi di ombeh. Ini kita meminjam jual ombeh. Bayi harus ombeh loh. Bayinya harus ombeh. Kalau di PT, bayi di PT. Kalau dalam perjanjian waktu meminjam kas 10 ombeh, itu bisa bayi yang 10 ombeh. Kalau di dalam perjanjian bayi di PT 10 juta, bayinya 10 juta. Tapi yang lebih netral, boleh ombeh. Biar kalau kerbaunya tetap stabil arah tu, jangan mengubah. Aku jomen boleh yang lancar. Adik tadi. Kan nak ditolak ini separuh baal. Itu mesti. Kau minta separuh pintuan dia, kau minta 10 rupiah. Minta 10 rupiah dan ambil sawah dia 20 juga. Jadi separuh pintuan kita. tadi gantian deh buat untuk itu 10 rupiah. Yang itu. Separuh gantian sawah aja punya. Jadi kalau diperbarui kan, kalau diperbarui kan berarti lah sah. Jadi waktu berlarutnya gitu lah.
biarlah yang lama itu dialah yang berlalu dari baru. Ini kalau terbaru boleh. Jika dedek mama kami dulu 10 Mei, tidak ada penyepu sebegini, ada di kami 5 Mei aja. Iya, 5 biar ya. Nah, 5 biar kan terbaru. Ambillah sawah aku sudah banyak di kami separuh. Gue lah kerja itu dapat. Itu berarti lah labon tinggal lagi nanti. Seandainya nak ada ini sebaru diserah non dia sawah. Misalnya nak ada piti membayi do jadi kan separuh kita. Lagi juga piti do ada aja bisa lah kalau piti juga. Ikhlas kan? Ada ikhlas itu ada. Nah, kalau ikhlas itu. Kalau dia ada di sana indah, tapi dia indah. Ini dia awalnya di semua lo dia. Awalnya dia sama dia. Nah, itu makanya dari langkah pertama kalau ada keikhlasan di situ, lah ikhlas lah boleh. Nah, jadi kalau sudah ikhlas ada sekian ditiru sebelumnya ada lagi boleh tidak orang. Nah, sementara hasilnya apa? Kalau itu sebelumnya kan pikir kan. Jadi kalau lah ikhlas itu lah. Itu lagi. Iya. Jadi sekali lagi itu urut boleh. Karena permasalahan hukum panjang dibahas banyak masalah jadi setelah waktu supaya tahu apa dari sama anak-anak jadi itu orang soalnya juga jadi nggak apa-apa Baik Bapak sekalian, baik Bapak sekalian ya. Iko untuk kita boleh punya pas bersama dulu. Kopai aja dibuang dulu. Komani jadi minum dulu, jadi dulu. Kita pikiran, kita benar lah di rumah di masing-masing tentang harta yang lah kita miliki pas bersama. Sedangkan harta yang dijoleh sebegitu juga ada bergadai, dan sebegitu akibatnya boleh atau nana joleh kita miliki. Nah itu yang kita gadai-gadai kan boleh. Aku ini nana joleh. Nah mudah-mudahan ibu bapak sekalian kita bersama-sama apa yang disampaikan sementara kopai jadi di luahan dulu pemani tunggu di pintu dulu. Silakan nih, Ale. Baik. Sawah tadi ujung tak lagi kan ya. Mau japur balik dia. Nah, sawah tadi lah dua gitu ada ada. Biarlah ada dia juga kan. Nah, kalau segitu kita nak mengaden, kita minta kejelasan baik-baik. Kalau memang ikut benda atau itu pajak demi diangkat segala macam dan diambil kamu orang kau, ini bahaya kesepakatan awak yang terancam. Kalau memang tak ada penyapu, diambil pun ragu lo makan banyak makanan yang suka ada bisa jadi mana menerima jual beli nasional, lope yang mana lagi, aku tambah sikit lagi. Nah itulah makan baru beli. Misalnya dulu di Gandian sebelumnya ini jualan lah kamu kalau dah mungkin punya puro mencuri kondisi sawah itu ambo boli beralasan aku tambahkan mau itulah kalau positif lah itu caranya itu balik nah kenapa bang itu itu besar aja ketika dia hutang lalu gigi berlidah ketika kau bayi dan susah keluar ya jadi pertanyaan itu ya pun juga ibu itu gara-gara pertanyaan itu sama kan itu nggak ibu karena baru karena pertanyaannya sama jadi kan ibu pertanyaan itu lain dari tema apalah ada larangan dari agama untuk sama penceramah yang tadi ditemukan di mana ada ceramah kan saya ini kan ada larangan soalnya ceramah itu kan banyak aku ada larangan dari aku ceramah di
Baik, terima kasih Wan. Jadi Bapak sekalian itu untuk perbaikan itu untuk masuk ke Jumat yang selanjutnya. Ya karena kita gini kan untuk dari awal ke awal. Nah, supaya terarah hari Jumat visual, ya kita biar seperti cara dolek. Tunggu kalau ada tiga atau pertanyaan, kalau ada pertanyaan sama, jadi sekali menjawab. Nah baru untuk kebaikan kita bersama. Jadi Bapak sekalian visual, hari Jumat visual, saya bertanya di rumah. Maya bisa selesai. Kalau tak bercakap itu jalan keluar. Satu. Tadi. Yang kedua, kecewa ada larang dari Menteri Agama buat ceramah di masjid sampai kini liru tak boleh. Kalau dulu kan di masjid kan ada manfaat kan. Ini ada larang. Sampai kini liru tak boleh. Yang dilarang yang dilarang. Yang dilarang. Kalau tak melarang mana dia? Kan ada manfaat. Ya sebenarnya itulah. Kalau nanti yang tertibkan bukan masalah keluar, ada pengundang mik, jadi pengundang lagi segala macam, abang segala macam. Kemudian ada masalah abang diperbaiki itu yang sampai kini melarang ceramah beliau tak boleh dan tak akan mungkin terjadi itu kalau itu dilarang. Soalnya itu adalah dasar dia ceramah kan. Baik. Insya Allah, kita mulai setiap subuh Jumat. Nah, mudah-mudahan kalau menikahnya besok diselingkuh juga sebagai hewan, tambah gini lah. Jadi noyan pagi noyan lima. Nah, kalau malam, di kaset. Oh, ketika menjalan saya, tak ada larang. Ceramah ini. Zainuddin. Tahu kalau di kaset ada orang. Jadi bisa jadi nanti sedikit kita apalah kaset dan sekali boleh. Jadi ini. Oh gitu, baik. Persoalan dulu ya. Kita tinggalkan masalah akademik dulu. Kita bikin rumah dulu. Nah, ini masalah dulu saja. Kalau sudah berdua, kita buka ke bawah ibu-ibu atau beberapa tangan segala macam. Tidak. Nah, masalah dulu.